Assalamualaikum solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya. Sebelum belajar, perhatikan adab sebelum belajarnya ya. Yang pertama, niat untuk menuntut ilmu. Kenapa kita harus berniat untuk menuntut ilmu? Agar ilmu yang kita pelajari mudah dipahami. Yang kedua, duduk dengan tenang. Mencari posisi duduk yang nyaman juga membantu kita agar mudah memahami pelajaran. Yang ketiga, diam dan mendengarkan. Tidak berbicara dan bermain sendiri saat belajar, agar kita paham dengan apa yang Ustazah sampaikan. Yang keempat, berdoa sebelum belajar, agar Allah memberkahi pelajaran kita. Nah, sekarang yuk kita berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 4 kewajiban seorang muslim. Apa saja 4 kewajiban bagi seorang muslim itu solihah? Simak baik-baik penjelasan Ustazah ya. Ini dia 4 kewajiban bagi seorang muslim. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu dan mengimaninya. Yang kedua, orang yang beramal solih. Yang ketiga, orang yang saling menasihati dan mengingatkan dalam kebaikan. Yang keempat, orang yang selalu bersabar dalam ketaatan. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu dan mengimaninya. Belajar agama Islam adalah kewajiban seorang muslim, kewajiban seluruh muslim di dunia. Setelah mempelajarinya, maka ia wajib untuk mengimaninya. Misal, beriman bahwa Allah hanya satu dan tidak berbilang, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ikhlas yang bunyinya Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Ibu, ataupun Tuhan Anak, karena Allah lah yang Maha Esa. Lalu beriman bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran yang selama ini kita hafalkan adalah firman-firman Allah atau perkataan-perkataan Allah yang kemudian dibukukan pada zaman kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, sehingga kita bisa menghafalkan dan membacanya secara berurutan dan mudah. Kemudian beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, utusan terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama para rasul sebelumnya. Lalu beriman bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Mengimani dan percaya bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Lalu beriman bahwa Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah, agama yang telah disempurnakan. Sebagaimana Allah firmankan, Innad dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Jadi, menuntut ilmu dan percaya pada apa yang Nabi Muhammad sampaikan
dan melakukan apa yang Allah perintahkan adalah kewajiban bagi seorang muslim di dunia. Yang kedua, orang yang beramal solih. Setelah berilmu, maka wajib bagi kita untuk mengamalkan ilmu. Misal, setelah kita tahu sholat itu wajib, maka kita harus rajin sholat. Seperti ketika kita mendengar azan, maka kita segera mengambil air wudhu dan melakukan sholat. Kemudian setelah kita tahu bahwa Rasulullah itu nabi, tidak berdusta, maka kita membenarkan semua yang disampaikan Rasulullah. Percaya bahwa perkataan Rasulullah atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar. Dan setelah kita tahu haji itu wajib, kita menjadi cinta dan rindu kepada Mekah dan berusaha untuk pergi berhaji. Jadi, ketika kita mengamalkan ilmu, berarti kita sudah melakukan kewajiban bagi seorang muslim. Ketiga, orang yang saling menasihati dan mengingatkan dalam kebaikan. Setelah kita belajar agama dan mengamalkannya, kita berusaha menyampaikan apa yang kita tahu kepada orang lain, seperti adik dan teman, mengajak mereka berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari berbuat kesalahan. Jadi saling menasihati dan mengingatkan dalam kebaikan termasuk dalam kewajiban bagi seorang muslim yang harus dilakukan oleh orang muslim. Yang keempat dan yang terakhir, orang yang bersabar dalam ketaatan. Melakukan ketaatan itu butuh kesabaran, baik malas, lelah, dan letih. Bahkan kadang teman dan saudara sendiri yang mengganggu. Seperti ketika kalian berpuasa, namun adik kalian yang masih kecil tidak berpuasa dan makan di depan kalian. Saat itu kalian harus bersabar, terus dalam ketaatan dan menjalankan ibadah. Selain itu, kalian juga harus bersabar dalam menjauhi yang Allah larang. Jadi, jangan lupa untuk selalu bersabar ya, salih-salihah. Dan yang terakhir, jangan lupa kerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman 6-7 ya, salih-salihah. Kemudian kumpulkan tugas kalian ke guru masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Dan sebelum Ustazah mengakhiri pelajarannya, mari kita berdoa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, menghafal dan merojaah hafalannya ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.